Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama yaitu Vita Yupuswitasari, yang kedua yaitu Ali Maksum, dan yang ketiga yaitu Nur Laila Fitria Rahma, yang keempat yaitu Mukhlis Takbar Absuhalini, dan yang terakhir yaitu Muhammad Himzan Bukhari. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai fitur-fitur yang terdapat pada e-commerce ini. Nah, yang mana akan kami jelaskan yaitu ada 3 bagian nanti, yaitu pertama administrator, dan yang kedua itu bagian reseller, dan yang ketiga itu bagian si pengguna. Nah, baik, langsung kita menuju ke langkah pertama, yaitu jelaskan mengenai sub-sub terdapat di administrator. Baik, mari kita awali. Nah, yang pertama yaitu terdapat beberapa sub di bagian administrator ini, yaitu yang pertama itu dashboard, toko atau reseller, menu utama, modul berita, modul video, modul iklan, modul web, modul interaksi, modul users, dan edit profile. Nah, baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu persatu ya, dari toko reseller. Nah, di dalam toko reseller tersebut ada 3 sub juga, yaitu pertama itu master, dan yang kedua transaksi, yang ketiga itu report. Nah, di dalam sub master ini terdapat sub lagi, yaitu dari sub data konsumen. Nah, yang mana data konsumen ini berisi semua data-data si konsumen. Nah, baik itu dari nama lengkap, alamat email si konsumen, nomor telepon, jenis kelamin, waktu daftar si konsumen tersebut. Nah, ini semua ini data didapatkan ketika si konsumen mendaftarkan diri. Nah, sebelum kan biasanya itu kan sebelum menggunakan suatu aplikasi kan atau suatu website kan biasanya disuruh login terlebih dahulu. Nah, untuk login kan pasti si konsumen ini melakukan pengisian data terlebih dahulu. Nah, data-data ini yang didapatkan oleh e-commerce ini didapatkan dari pendaftaran si konsumen pertama kemarin. Nah, adapun di sini action, di sini ada beberapa tombol, yaitu tombol detail dan edit, dan di sini yang terakhir yaitu delete. Mana detail ini kalau kita tekan isi detail ini, dia akan keluar semua isi data-data yang diisinya diisi oleh konsumen pada waktu pendaftaran itu. Nah, baik itu dari username, password si konsumen itu, terus nama lengkap, alamat email, nomor HP, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, kecamatannya, provinsi, kota, dan tanggal daftarnya. Nah, dan ada pun juga di balik data konsumen, dia juga pasti pernah berbelanja. Nah, kalau tidak pernah belanja paling cuma melihat-lihat saja produk. Nah, kalau sudah berbelanja kan seperti ini. Nah, dia sudah pernah belanja 1 kali, yang mana kode transaksinya ini, nama resellernya atau nama penjualnya Syaril Central, total belanjanya 93.000, status pending, untuk transaksinya 2018 bulan 12. Nah, jadi seperti itu. Kalau dia belum pernah belanja, ya otomatis di sini kosong.
soalnya kan belum pernah belanja dia. Ini sudah pernah belanja satu kali dan dia tertulis di history transaksi belanja. Lanjut ke data reseller. Data reseller ini data semua reseller, baik dari awal dibuatnya e-commerce ini sampai sekarang yang sudah menjadi reseller, di semuanya data ada di sini. Kecuali si reseller ini sudah tidak lagi menjual produknya di e-commerce ini, mungkin sudah dihapus. Jadi di data reseller ini terdapat beberapa bagian, yaitu pertama nama reseller, ini semua nama reseller, terus alamat emailnya, nomor telepon si reseller tersebut, jenis kelamin si reseller, ada referral, ada waktu daftar menjadi reseller itu kapan. Nah, ada pun detailnya. Nah, detail, kalau kita buka detailnya, ini penjelasan mengenai reseller tersebut, baik dari username, password, nama reseller, jenis kelamin, kota, alamat lengkap, nomor HP, alamat email, kode pos si reseller, referral, dan tanggal daftarnya. Nah, di sini ada bagian juga, yaitu histori pembelian. Kalau si reseller positif tidak ada, soalnya kan si reseller ini kan posisinya dia penjual bukan pembeli, jadi positif tidak ada. No data collect. Tetapi histori penjualan ini pasti ada. Walau kalau tidak ada, berarti si reseller ini belum mengupload atau menginput barang yang akan dijualnya, belum berarti. Nah, berarti kalau belum ada data ini, berarti dia belum menginput barang, atau bisa jadi dia sudah menginput barang tetapi barangnya sudah habis terjual, jadi kosong. Atau histori penjualan, berarti dia belum pernah menjual. Berarti dia selama dari pembuatan akunnya dia belum menjual data satupun. Data keuangan, dikarenakan dia belum punya penjualan, jadi data keuangannya jadi masih kosong. Data penjualan dan bonus reward nih, otomatis rewardnya juga tidak ada, soalnya kan dia belum pernah menjual. Bukan belum pernah sih, belum menginput mungkin. Belum menginput data yang belum menginput barang yang akan dijualnya. Selanjutnya yaitu data supplier. Data supplier ini berisi mengenai data-data dari supplier barang. Ini nama suppliernya, kontak person yang bertanggung jawab atas ini, terus nomor HP dari kontak person, nomor telepon. Ini nomor telepon ini biasanya nomor telepon si perusahaan tersebut. Alamat emailnya, alamat email yang si kontak personnya yang bertanggung jawab. Adapun detailnya mengenai mengenai supplier tersebut. Detail baik dari email, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Itu langsung aja ke kategori produk. Kategori produk ini di sini banyak sekali, itu ada salah satunya itu perhiasan dan jam tangan, taman, alat dapur, rumah tangga, tas koper, perjalanan, dan lain sebagainya. Semua ini adalah kategori produk yang sudah ada di e-commerce ini, yang sudah siap untuk dijual belikan. Seperti itu. Adapun yang selanjutnya itu subkategori produk. Subkategori produk ini ada meliputi nama kategori dan nama subkategori produk. Ada yang nama kategorinya aksesoris komputer, tapi subkategorinya itu storage eksternal. Adapun dia
nama kategorinya service komputer lagi, tetapi nama subkategorinya itu motherboard, jadi berbeda-beda nama subkategorinya nih. Walaupun nama kategorinya sama, tapi subkategori produknya lain, berbeda, beda kualitas. Selanjutnya itu data produk. Nah, ini semua data-data produk yang dimiliki, ya, yang siap dijual. Nama produk, modal dia beli berapa, 700, yang si reseller mengeluarkan 720 ribu untuk ongkos. Konsumen, jadi si pembeli jadi dari 720 menjadi 759, dia untung hanya mendapatkan 29.000. Itu belum pajak, itu belum pajaknya ya. Kalau 20.000 nih kayaknya dia masuk sudah ke ongkir kayaknya ya, 20.000 ya. Nah, stoknya jadi di si Kasina Export ini tinggal 4 stoknya, satuan namanya unit, beratnya 50 gram. Nah, ini bisa diedit untuk menghapus data tersebut. Baik, selanjutnya yaitu rekening perusahaan. Nah, dalam website e-commerce ini atau toko online ini, dia memiliki rekening bank perusahaan yang mana untuk bertransaksi antara reseller dan konsumen, seperti itu. Nah, yang pertama itu Bank Mandiri Syariah, bukan reseller sama konsumen, tetapi antara admin sama reseller. Nah, seperti itu, untuk penggajian seperti itu. Soalnya kan proses dana dari si konsumen itu kan tidak langsung ke reseller, tetapi dia akan masuk ke rekeningnya si administrator dulu. Ketika si konsumen tidak tidak merespon akan, tapi malah diibaratkan tuh dia suka dengan produknya, maka nilai harga yang bukan harga sih, uang yang didapatkan dari si konsumen itu akan dicairkan kepada si reseller tersebut. Jadi seperti itu. Nomor rekeningnya itu ada dari Syariah, ada dari BNI Syariah juga ada, atas nama Bukalapak Indonesia. Seperti ini. Terus yaitu setting bonus. Nah, di sini setting bonus ini, jadi setiap si reseller ini dia penjualannya ada target, misalnya target dia sekali menjual 100.000, dapat Samsung Galaxy bagi yang beruntung, seperti itu. Reward ini bertujuan agar si reseller ini dia tidak dia tetap semangat dalam bekerja, berjualan online, itu berlomba-lomba. Setelah kita dari master, di sini kan sudah habis kan, kita langsung ke transaksi. Transaksi ini juga ada 3 sub. 3 sub ini, pertama itu pembelian ke supplier. Pembelian ke supplier, jadi suatu si reseller ini dia memberi suatu produk kepada si supplier langsung agar mendapatkan harga yang enggak terlalu mahal. Soalnya kan diibaratkan kita membeli suatu barang langsung ke pabriknya, itu kan tidak membutuhkan biaya yang cukup mahal, yang mana tidak dari operan-operan. Yang kalau dari operan itu kan biasanya setiap ngoper tuh pasti dia nilai harganya jadi naik. Walaupun naiknya cuma sedikit kan, tetapi apabila sudah dioper sebanyak 5 orang kan sudah hampir berapa ribuan, itu sama saja sudah. Jadi untuk menghemat
menghemat dana, jadi dia bisa si reseller itu langsung membeli barangnya langsung ke supplier. Adapun data suppliernya meliputi mudah Hardware Sejahtera, Elektronik Jaya Abadi, dan lain sebagainya. Waktu pembeliannya kapan, total pembeliannya, dia membeli tidak satuan tetapi membeli langsung berapa, misalnya 1 lusin atau berapa kan, jadi harganya tidak terlalu mahal. Biasanya juga dapat diskon karena membeli banyak kan. Detail nih mengenai penjelasan mengenai nah, untuk mengedit data, untuk mendelete data. Selanjutnya yaitu penjualan ke reseller. Nah, penjualan ke reseller ini jadi produk-produk yang sudah ada, baik itu produk kecantikan atau ke barang-barang seperti pakaian atau aksesoris yang sudah ada, yang siap dijualkan, itu sudah punya data semua. Biasanya kan sudah si reseller ini itu sudah ada, terus dijualnya itu kan kan biasanya pada waktu penjualannya itu kan ada tuh. Nah, ada bukti data transaksi dalam penjualannya tersebut. Nah, bukti data transaksi itu sudah otomatis masuk pada penjualan ke reseller ini. Nah, yang pertama itu kode transaksi. Ketika barangnya kan sudah ada, kan otomatis si konsumen ini misalnya memilih barangnya, otomatis kode transaksi ini akan masuk kepada dia, si konsumen. Maka si konsumen ini akan mendapatkan data transaksi, dan nama reseller ini akan mendapatkan informasi bahwa produknya akan dibeli. Nah, setelah dapat informasi ini, ditulislah waktu transaksinya. Kan biasanya kalau di Shopee misalnya, di Shopee aja minimal 3 hari apa 2 hari. Kalau lewat dari 3 hari, penjualannya hangus, pembayarannya. Sama seperti ini. Nah, statusnya juga proses. Ada yang proses, ada yang lagi packing, seperti itulah, bermacam-macam. Nah, total pembeliannya ada bermacam-macam juga. Ada yang harga 100.000, ada 1.566.000. Proses keterangan, pembelian ke pusat, ada yang dari stok otomatis, dari pribadi, dan berbagai macam. Ini untuk detailnya, lihat secara incinya. Ini untuk lihat data atau penilaian yang biasanya kan sudah barang sudah nyampe itu kan, biasanya si konsumen akan memberikan nilai ke tingkat kepuasannya, jadi seperti itu. Nah, ini ada edit data dan ini ada delete data. Lanjut ke pembayaran reseller. Nah, pembayaran reseller ini data semua yang telah dikonfirmasi pembayaran si reseller tersebut kepada reseller tersebut. Nah, kode transaksinya, total tagihannya berapa, 114.000, total transfernya 114.000 ke rekening mana. Kan tadi ada dua, BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Nah, terus nama pengirimnya siapa? Ini nama pengirim ini si konsumen tersebut. Nah, tanggal transfernya sudah langsung kelihatan ya, transfer kapan. Dan bukti transfernya bisa dilihat dari sini. Biasanya kan habis ditransfer, ada yang dari banking, ada yang dari Alfamart, ada yang dari ATM dan lain sebagainya. Dia otomatis data-data yang sudah diinput tadi masuk ke sini sebagai bukti bahwa si konsumen itu sudah melakukan transaksi yang benar, atau mentransfer uangnya yang benar, dengan benar, tidak kurang dan tidak lebih. Status transaksinya ada yang proses, ada yang konfirmasi, bermacam-macam.
setelah kita menjelaskan mengenai transaksi, kita menjelaskan mengenai report sekarang. Nah, report ini juga ada 3 bagian. Itu yang keuangan reseller. Keuangan reseller ini jadi berupa data semua isi keuangan dari reseller tersebut. Ada yang toko Udin ini dia seorang reseller, tapi dia belum pernah belanja dan belum pernah menjual barang, belum pernah memasuki barang. Nah, ada yang ini saya contoh, yaitu Syahil Sentral. Nah, dia ini reseller yang sudah pernah belanja juga, dan dia sudah juga pernah menjual suatu produk. Nah, bisa disebutkan dia ini reseller dan juga konsumen. Penjualan pribadinya 252.000, keuntungannya dapat 32.000 dalam sekali penjualan. Sisa referralnya 0. Ini seperti itu ya. Nah, selanjutnya pembayaran referral. Pembayaran referral ini merupakan histori atau bekas atau ya histori pembayaran referral. Jadi histori itu kayak gimana ya, kayak kan kalau kita habis membeli itu kan pasti ada bekasnya loh, seperti ini kan nama resellernya siapa, terus levelnya berapa, waktu pencairannya berapa, tanggal berapa, pasti ada histori itu kayak kejadian pada waktu kapan, dan dia dapat apa aja, kejadian pada pembayaran tersebut seperti apa. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu pembayaran reward. Nah, pembayaran reward ini cuma satu orang, karena dia yang tadi sudah mencapai berapa juta dia penjualannya, dan dia mendapatkan Samsung Galaxy senilai 2.500.000. Rewardnya dari administrator. Nah, waktu pencairannya ini 2019 bulan 3. Oke, selesai di toko reseller, kita lanjut ke menu utama. Nah, di menu utama ini ada 3 bagian, yaitu identitas website, menu website, dan halaman web baru. Nah, yang pertama itu identitas website. Nah, di identitas website ini terdapat nama website tersebut. Nah, Suaraka Ibata Tunggal Newsfile Color. Nah, ini nama websitenya tersebut yang diakses sekarang. Nah, yang kita akses sekarang ini namanya Suaraka Libata. Emailnya bisa dilihat di sini. Ini email dari website tersebut. Ya, misalnya ada dari konsumen ingin berkonsultasi, bisa lewat email sini. Dan domain untuk membuka website tersebut, linknya. Social networknya ada Facebook, ada Twitter, ada Google.com, dan lain sebagainya. Nah, ini nomor rekening dari admin sendiri. Nomor teleponnya ini ya, dan selanjutnya itu metode CV, menyajikan berita terbaru, tercepat, dan terpercaya seputar tunggal hitam. Oh, ini selanjutnya meta keyword. Selamat datang di CMS Suaraka Berita, yang mana penyempurnaan dan perbaikan dari suara kata sebelumnya. Ini Google Maps, kalau misalnya pengen mengetahui kantor dari marketplace e-commerce ini, kantornya yang bisa dibuka di link ini. Nah, selanjutnya itu menu website. Nah, menu website ini yang terdapat di dalam website tersebut, baik itu berupa indeks berita tentang kami, alamat kami, hubungi kami, berita itu bermacam-macam, ada politik, ekonomi, tutorial, dan lagi internasional. Ada juga video, berita foto, download, agenda, dan lain sebagainya. Nah, yang berisi mengenai menu-menu yang ada di website.
selanjutnya itu halaman baru. Nah, di halaman baru ini itu baru 2, itu alamat perusahaan dan tentang kami tunggul news. Nah, baru diperbarui, itu link detail mengenai alamat perusahaan ini, terus link mengenai tentang website tersebut, website ini. Selesai menu utama, kita ke modul berita. Nah, di modul berita ini ada beberapa sub juga, yaitu pertama itu berita, kategori berita, tag berita, komentar berita, sensor komentar, berita foto, galeri foto. Ini yang berisi mengenai berita-berita yang terdapat pada website atau e-commerce tersebut. Nah, baik dari berita tersebut, berita apa saja itu, kategori beritanya apa, ada yang dari kategori berita penjualan baju atau sangkot. Nah, ada pun tag berita. Nah, komentar berita tuh yang si konsumen atau si pengunjung dapat mengomentari berita tersebut. Nah, terus selanjutnya yaitu sensor komentar. Sensor komentar ini sejenis seperti misalnya ada yang perkataan yang tidak pantas, maka komentar-komentar tersebut disensor. Nah, selanjutnya itu berita foto mengenai berita-berita yang terdapat di pada website tersebut. Nah, selanjutnya itu galeri berita, galeri berita foto. Pada galeri berita foto ini biasanya si website itu memberikan penjelasan mengenai galeri-galeri kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan oleh e-commerce tersebut. Nah, dari modul berita ini sudah selesai, lanjut ke modul video. Nah, di modul video ini hampir sama dengan modul gambar berita tadi, tetapi dia berbentuk video. Nah, yang pertama itu playlist video, tag video, komentar video. Nah, ini berisi mengenai video-video kayak iklan atau berita seperti itu. Tag video, ada komentar video yang ada di itu bisa dikomentari oleh pengunjung. Nah, adapun modul iklan juga. Modul iklan ini ada iklan atas, iklan yang biasanya muncul di atas kan, dan ada juga iklan pada home. Nah, ketika kita buka home tuh kan biasanya itu ada juga yang iklan-iklan yang kecil-kecilan itu, untuk apalah, terus iklan sidebar, nah iklan link dan sebagainya. Dan ada juga di website tersebut terdapat modul web. Nah, modul web ini meliputi logo website, template website, background website. Logo website tuh mengikuti ini namanya logo website, buka kapak, situs belanja online, dan jual beli terpercaya. Itu logo websitenya. Template websitenya seperti ini. Nah, nama template-nya PHP MU 3 suara kali template. Nah, pembuatnya ini Robi Fernandia. Direktorinya PHP MU 3, statusnya tuh aktif. Nah, adapun background website, dia tuh warnanya hijau, background warnanya hijau. Nah, setelah modul web kita jelaskan, sekarang ke modul interaksi. Nah, di modul interaksi ini ada berupa yaitu agenda. Yang pertama itu agenda. Ini agenda yang akan atau sedang atau yang sudah dilaksanakan oleh si e-commerce ini. Ada yang Elvan Gesture atau Festival Musik Bambu Nusa, tanggal mulainya, tanggal selesainya, jam berapa. Ini semua agenda
akan atau sedang dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan oleh si admin ini, mengenai ya sekitar seputar promosi lah. Seperti itu. Selanjutnya itu sekilas info. Sekilas info ini info-info di dalam yang terletak pada e-commerce tersebut. Banyak info, jejak pendapat, Yahoo Messenger, download area, alamat kontak. Alamat kontak ini untuk misalnya ada si pengunjung akan dia kebingungan dalam hal apa, misalnya bisa mengontak alamat kontaknya tersebut. Misalnya ada pesan yang akan disampaikan, misalnya kurangnya apa, misalnya kan bisa disampaikan. Nah seperti ini contohnya, ada dari nama Robi Firhadia, emailnya ini, subjeknya seperti ini ditutup, tapi dia masuk ke email yang dituju. Ketika dia mengirim pesan untuk misalnya seperti kritik atau saran, dia akan masuk otomatis ke email dan dia diberikan tanggal pengiriman atau pesannya masuk tanggal berapa, seperti itu. Dan misalnya pesannya bagus, mungkin bisa ditindaklanjuti oleh administratornya. Nah setelah modul interaksi, kita ke modul user. User ini ada manajemen user dan manajemen modul. Manajemen user ini yaitu berisi mengenai pengelolaan atau semua data-data si pengguna e-commerce ini, website ini. Ada Dewi, Arsen, admin, Abbas, dan lain sebagainya. Nama lengkapnya, email, foto si users. Blokir berarti non berarti tidak, berarti aktif. Levelnya ada yang kontributor, ada admin, ada kontributor, macam-macam. Nah setelah di manajemen user ada juga yaitu manajemen modul. Manajemen modul ini berupa alamat kontak, ini linknya publish ya, aktif ya, berarti ya alamat kontak ini linknya ini sudah dipublish dan aktif, bisa dibuka oleh publik. Jadi seperti itu. Download area, Yahoo Messenger, sekilas info, background website, pesan maksud, dan lain sebagainya. Dan yang terakhirnya itu dari administrator, yaitu edit profile. Nah di sini si admin bisa mengedit baik itu dari username, password si admin tersebut, dan nama lengkap admin, alamat email, dan nomor telepon, dan bisa ganti nama foto. Dari sekian penjelasan tersebut, ini adalah bagian dari administrator. Selanjutnya yang akan dijelaskan mengenai bagian reseller dan konsumen. Sekian dari administrator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan saya lanjutkan mengenai e-commerce ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai reseller. Pada bagian reseller ini terdapat beberapa sub-sub, ada antaranya itu dashboard, referensi, transaksi, laporan. Yang pertama itu dashboard, yang mana berisi mengenai profile atau biografi si reseller tersebut atau si penjual tersebut, baik itu berupa username, password si reseller, nama si reseller atau penjual, terus jenis kelaminnya apa, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, alamat email yang
yang digunakan apa, nah, kode pos dan referralnya seperti apa. Nah, ini adalah biografi dari seorang reseller tersebut, atau bisa kita sebut dengan si penjual. Di bawah biodatanya tersebut, nah, ada tulisan yaitu edit profile, yang mana tombol tersebut bisa berfungsi untuk merubah atau mengganti suatu objek. Misalnya di dalam registrasi pertama kemarin tadi, dia salah memberi nama, seperti contohnya dia hanya memberi i-nya 1 Syari, sedangkan aslinya 2. Dia bisa mengeditnya menjadi i-nya 2, seperti itu. Nah, adapun di bawahnya itu ada tulisan lihat lapak Anda, nah, dimana ini berisi tentang suatu barang, bukan suatu barang, tapi banyak barang yang dia miliki. Nah, barang-barang yang dia miliki yang akan dijual di lapak tersebut. Lanjut yaitu ke referensi. Nah, di bagian referensi ini juga ada berbagai macam-macam. Yang pertama yaitu nomor rekening, yang kedua info keterangan, yang ketiga data produk, dan yang terakhir yaitu alamat COD. Nah, baik, langsung saja yang pertama yaitu kita ke nomor rekening. Nah, di sini jadi reseller menggunakan 2 nomor rekening, yaitu yang pertama yaitu Bank Danamon dan yang kedua yaitu Bank BCA. Nah, ini gunanya untuk bisa mengkonfirmasikan agar uang yang didapatkan bisa masuk atau cair ke rekeningnya tersebut. Nah, ini rekening yang atas nama Central. Apabila kesalahan atau penginputannya salah di nomor rekening atau atas nama siapa, bisa diedit. Di sini kan ada tulisan edit data, nah bisa diedit. Nah, dan di sini ada untuk delete data, berarti untuk menghapus. Nah, misalnya ada nomor rekening yang sudah tidak aktif, bisa dihapus dari sini. Lanjut selanjutnya yaitu kedua, info keterangan. Nah, ini mengenai penjelasan mengenai informasi dari reseller tersebut. Nah, seperti apa. Dan yang ketiga yaitu data produk. Ini produk-produk yang dia miliki di toko tersebut. Nah, pertama itu Consina Expert, Segi 4 Lebia, Coca-Cola, dan lain-lain. Nah, dan ini harga modal atau harga dia beli suatu barang tersebut, dan dihargai harga jual ini harga ketika sudah barang tersebut sudah masuk di dalam toko dan dihargai harga seperti ini. Nah, dan itu di sana ada tulisan stok, yaitu jumlah barang yang tersedia pada saat itu. Dan namanya satuannya itu unit, dan ada juga yang pax. Nah, berat atau gramnya nih, jadi berat per barang itu berapa, ini ada 500 gram, ada 300 gram. Nah, dan di sini terakhir yaitu diskon. Apabila si reseller atau penjual ingin memberi suatu diskon atau pengurangan biaya dalam harga penjualan, bisa di sini, baik itu berapa persen atau terserah dari reseller tersebut. Nah, untuk mengisi diskon ini bisa jadi melalui edit data. Misalnya, minggu ini kita kasih diskon 5% aja biar dagangan yang satu ini biar laku cepat. Nah, jadi tinggal dipencet edit ini, baru dirubah diskonnya dari 0 ini jadi 5, misalnya 5%. Nah, untuk menarik seorang pembeli nanti. Nah, apabila misalnya sudah habis atau tidak ada stok, tidak mungkin kan dibiarkan sama si reseller.
untuk apa namanya, untuk dipajang saja tapi barangnya tidak ada stok. Nah, jadi si laser ini bisa mendelete-nya atau menghapus data tersebut biar si pembeli tidak kebingungan. Terus yang keempat yaitu alamat COD. Nah, alamat COD ini alamat yang bisa dikunjungi oleh si penjual langsung dalam rangka tatap muka gitu. Jadi penjual dan pembeli ketemu langsung dalam transaksi tersebut. Dan di sini ada tarifnya. Kalau alat karang misalnya dia 0% karena jarak antara tempatnya dan alamat COD-nya tuh nggak terlalu jauh, jadi ya digratiskan. Apabila air tawar mungkin agak jauh sedikit dari alamat rumahnya, jadi tarifnya 500 perak. Masih misalnya dia mau menaikkan tarif COD-nya ya bisa diedit sini, atau mau dihapus juga nggak apa-apa, di sini bisa dilihat seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu transaksi. Nah, di transaksi ini ada 3 bagian, yaitu pertama pembelian ke pusat, kedua itu penjualan ke konsumen, yang ketiga yaitu pembayaran konsumen. Nah, yang pertama yaitu kita buka pembelian ke pusat. Nah, di sini adalah semua data pembelian ke pusat langsung. Dari histori stok produk Anda. Jadi yang pertama itu kalau di transaksi ini biasanya kan ketika kita mau membeli itu pasti ada kode ya kan, kode transaksi suatu barang sebelum kita membayar suatu barang tersebut, kayak dikasih kode. Terus waktu transaksi, nah ini waktu atau tanggal atau jam pada saat si pembeli itu membayar ke mana saja yang berpihak, bisa dari Alfamart atau mobile banking atau bank dan lain sebagainya. Dan ini statusnya ini proses dalam pengemasan seperti itu. Terus yang selanjutnya itu total tagihan, yaitu harga yang harus dibayar. Ada 3.600.000, ada 2.600.000. Nah, proses ini yang tadi ikut transaksi tadi. Nah, ini pembelian ke pusat berarti dia langsung yang diproses langsung ke pusat, tidak langsung ke reseller, langsung ke pusat. Nah, untuk detailnya ini bisa kita buka. Namanya kita buka detail ini, kode pembeliannya ini, nama resellernya, si penjualnya ini, waktu transaksinya tanggal ini, proses konfirmasi. Nah, nama produk yang dibeli Consina Expert Series Lona Biru gelap. Nah, harga jual 720.000, jumlah dijualnya 5. Diskon dia tidak dapat diskon karena si reseller tidak memberi diskon. Satuan namanya unit, subtotal digabungkan 720 dikali 5, harganya jadi 3.600.000. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, misalnya kita pengen kepo ke pembelian pusat, jadi seperti ini. Kalau pembelian pusat sama saja, cuman konfirmasinya langsung ke pusat itu, dia tidak lagi tidak yang memproses tidak dari reseller tersebut, tapi yang proses dari pusat yang bekerja sama dengan reseller tersebut. Baik, selanjutnya yaitu penjualan konsumen. Nah, yang mana di sini adalah data transaksi penjualan, baik dari kode transaksi, nama konsumen siapa, dan kurir. Kurir ini dia menggunakan menggunakan jasa apa, JNE atau JNT atau lain-lain. Nah, statusnya pending, ada yang proses, ada yang konfirmasi.
Total ongkir, nah, ini ongkir ini tergantung wilayah dan jenis kurir yang dipilih. Ada yang harga 100.000, ada yang 10. Nah, coba kita buka yang 110 ini ya. Ini detail mengenai penjelasan di pembelian. Yang pertama yaitu kode pembelian. Yang sudah pertama tadi, data konsumen, nama konsumen si pembeli tadi, waktu transaksi, ini waktu, tanggal dan jamnya dia bertransaksi atau memberikan uangnya. Nah, ini kurirnya, dia menggunakan jasa JNE. Nah, statusnya pending. Nah, misalnya sudah dalam sudah selesai dalam pendingan atau sudah berjalan, tinggal bisa diubah statusnya, status apa gitu, tinggal ya, status perjalanan, packing. Nah, setelah itu di bawahnya itu ada nomor 1 yaitu nama produk. Nah, nama produk yang dibelinya apa ya, nama belinya itu adalah Koku Black Cotton Carnation Gamis. Nah, yang mana harga jualnya itu 100.000. Nah, dia membeli jumlahnya itu hanya satu, yang mana satunya itu Pax, dan hasilnya itu hasil akhirnya itu 100.000 karena dia membeli hanya satu. Nah, sedangkan ongkirnya itu 10.000. Jadi 10.000 ditambah 100.000 sama dengan 110.000. Baik. Nah, ini proses datanya. Untuk proses datanya seperti apa? Ini untuk mengedit dan ini untuk menghapus data tersebut. Sudah selesai transaksinya, sudah aman ya, sudah tidak ada lagi tuntutan mengenai barang ya, sudah sampai, maksudnya sampai kepada tujuan. Selanjutnya itu pembayaran konsumen. Nah, di sini adalah semua data konfirmasi pembayaran konsumen. Nah, pertama itu kode transaksinya, tidak pernah akan lupa mengenai pembayaran, pasti ada kode transaksinya dulu. Setelah ada kode transaksinya, ada total tagihan. Nah, total tagihan ini sudah termasuk ongkir tadi. Nah, ongkir tadi, total transfer, dia transfer totalnya 100.000. Nah, ini total transfer maksudnya itu apa? Harga jualnya saja, harga barangnya saja, ini tidak tanpa ongkir. Nah, ya, ke rekening Bank Danamon, rekening mana nih, kan berhubung tadi si reseller ada 2, jadi dia hanya bisa ngirim ke Bank Danamon dan Bank BCA. Nah, terus nama pengirim siapa? Pengirim tadi Robi, Muhammad Arisno, Robi. Nah, tanggal transfer uangnya tanggal berapa, ada pengedit. Nah, bukti transfernya di sini bisa kita download sini, nanti ada keluar sendiri bukti transfer pembayaran oleh si konsumen, status transaksinya, ada yang konfirmasi, ada yang proses, ada yang konfirmasi dan ada yang proses. Nah, seperti itu. Baik, lanjut kita ke laporan. Nah, laporan ini cuma satu bagian, yaitu data keuangan. Nah, yang mana data keuangan ini detail data keuangan dan bonus reward selama dia melakukan jual beli di toko tersebut. Yang pertama yaitu belanja ke perusahaan, seharga 143 juta. Berarti si reseller tersebut, si Syari'i Sentral, dia sudah membelanjakan di perusahaan seharga 143.500.000 rupiah. Nah, penjualan produk perusahaan yang dihasilkan yaitu 2.407.000 rupiah, dalam kurung yaitu 5 produk. Dan modal produk perusahaan itu, modal dia yaitu 2.274.000. Penjualan produk pribadi yaitu 292.000.
Model produk pribadi yaitu 353.000, keuntungannya hanya 32.000. Nah, seperti itu. Dan ada pun juga data penjualan dan bonus reward. Nah, penjualan produk perusahaannya itu sudah mencapai 2 juta, cuma produk yang terjual sudah 5 produk. Nah, nominal penjualannya itu yaitu pertama 100.000, bonus reward yaitu Samsung Galaxy senilai 2.500.000. Nah, yang kedua yaitu 500.000 laptop Asus senilai. Nah, ini rewardnya. Dan di sini ada sebulan penjualan dan bonus rewardnya. Baik, cukup di sini penjelasan mengenai reseller. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan mengenai si customer. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai customer. Nah, jadi perlu sudah kita ketahui bahwasanya sebelum kita menggunakan situs belanja online atau seperti Shopee atau Bukalapak atau dan lain-lain sebagainya, pasti kita dibutuhkan yaitu namanya pendaftaran, atau bukan pendaftaran sih namanya apa, registrasi. Nah, jadi di dalam registrasi tersebut pasti si situs tersebut dia meminta berbagai hal, baik itu dari nama, alamat, tempat tinggal, dan kode pos. Baik, langsung saja kita menuju halamannya. Nah, halaman yang pertama ya ini, kita bisa lihat mengenai daftar profil si customer tersebut. Nah, yang pertama yaitu username si customer. Nah, setelah itu ada juga yaitu nama lengkap si customer tersebut siapa, email si customer, jenis kelamin, tempat tanggal lahirnya, dan alamat, provinsi Sumatera Barat, kotanya di mana, kecamatan di mana, dan nomor HP si customer tersebut. Walaupun misalnya kita ada keliruan ya, misalnya ada keliruan, oh ini tanggal lahir saya salah, 7 Agustus, kan harusnya 8 Agustus. Tinggal kita tekan di sini ada tombol edit profile, kita tekan. Nah, kita dibawa ke situs ini, ke halaman ini. Nah, yang mana ini username bisa kita ganti, tapi tidak bisa kita ganti. Nah, passwordnya kalau tidak diubah tidak usah diisi kan, kosongkan aja. Nah, ini nama lengkapnya, nama lengkap si Robin. Misalnya ada yang salah juga tinggal diketik sesuai nama yang digunakan. Nah, terus email misalnya ada yang kurang apa, misalnya Robin Hu, ditulis malah Robin. Nah, jadi tinggal diganti Robin, nanti diganti Robin Hu. Nah, seperti itu. Jenis kelamin, nah, misalnya Robin Hu ini bukan laki-laki jadi perempuan. Jadi laki-lakinya tinggal dihilangkan titik, tinggal tekan yang perempuan, tapi Robin masih laki-laki ya. Nah, jadi kita tekan laki-laki aja. Nah, tanggal lahirnya ini 1988 bulan 8 tanggal 7. Nah, tapi kalau tadi tanggal 8 berarti tinggal ganti tanggal 8. Tempat lahirnya Ujung Pinang, alamat Jalan Angkasa Pura, Jaya Merdeka, Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Jabatan Kota Tengah, nomor HP tersebut. Nah, apabila sudah selesai dari awal sampai akhir sudah benar semua, sudah dipastikan tidak ada yang salah, tinggal simpan pembaruan tadi. Nah, di sini sudah gantikan 8 Agustus 1988. Nah, jadi seperti itu. Baik, sekian dari pemaparan saya yang singkat tadi. Nah, saya paham mengenai banyaknya kekurangan dari kelompok kami. Kelompok 1 sistem
formasi manajemen. Dari kelompok kami minta maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun penjelasan tadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.